Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NPM 2151020336, Prodi Perbankan Syariah kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ceramah saya tentang kemuliaan seorang wanita untuk memenuhi tugas PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan ibni Abdullah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan ladang pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi ceramah yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana kemuliaan seorang wanita. Sesungguhnya, agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki. Mayoritas hukum-hukum syariat dalam menjalankan kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan keimanan dalam pahala dan siksaan, serta dalam anjuran dan larangan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulun al-jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa apa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Dari ayat tersebut bermakna bahwa barang siapa mengerjakan amal-amal kebajikan, yakni perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman dengan iman yang benar, maka mereka itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerah Allah atas mereka, dan mereka tidak dizolimi atau dikurangi sedikit pun dari amal soleh yang telah mereka lakukan. Sebagaimana Islam juga sangat memperhatikan hak-hak para kaum perempuan dan mensyariatkan hukum-hukum yang agung untuk menjaga dan melindungi mereka, para kaum perempuan. Syekh Saleh Al-Fauzan berkata, wanita-wanita muslimah itu memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga disandarkan kepada mereka banyak tugas yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus, terutama bagi kaum wanita. Bahkan beliau, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan wasiat khusus tentang wanita dalam khutbahnya di Arafah ketika sedang haji wada. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1218. Ini semua menunjukkan wajibnya memberikan perhatian kepada kaum wanita di setiap waktu. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja nih tugas dan peran penting para kaum wanita itu sendiri. Agungnya tugas
Dan peran wanita itu terlihat jelas pada kedudukan mereka sebagai pendidik pertama dan utama generasi muda Islam sekarang ini. Dengan cara memberikan bimbingan dan edukasi yang baik bagi mereka, berarti kita telah mengusahakan perbaikan-perbaikan yang besar bagi para masyarakat dan umat Islam itu sendiri. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya kaum wanita itu memiliki peran yang sangat agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu ditempuh dari dua sisi. Menurut Syekh, yang pertama itu perbaikan atau kondisi di luar rumah, yang dilakukan di pasar, masjid, dan tempat-tempat lainnya di luar rumah. Yang perbaikan ini biasanya didominasi oleh para kaum laki-laki, dikarenakan merekalah orang-orang yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan atau rumah dibandingkan kaum perempuan. Yang kedua, perbaikan di balik dinding atau di dalam rumah. Hal ini dilakukan di dalam rumah biasanya oleh para kaum perempuan. Tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita, dikarenakan mereka merupakan pemimpin atau pendidik di dalam rumah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqim as-salata wa atinas zakata wa atinallaha wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankum urizha ahlal baiti wa yutahhirakum tatshira. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini bermakna, tetaplah kalian wahai kaum perempuan di rumah kalian. Jangan meninggalkannya kecuali bila ada hajat yang harus dilaksanakan. Jangan memperlihatkan kecantikan kalian seperti yang dilakukan oleh para wanita-wanita di zaman jahiliyah pertama, di zaman-zaman yang telah berlalu sebelum adanya agama Islam. Ini adalah pembicaraan kepada seluruh wanita mukmin di setiap masa. Tegakkanlah, wahai istri-istri Nabi, sholat dengan sempurna pada waktunya. Bayarlah zakat sebagaimana yang Allah tentukan. Taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dalam perintah keduanya serta larangan keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan hal itu untuk kalian karena Dia hendak membersihkan kalian dan menjauhkan kalian dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan wahai ahlul bait Nabi, termasuk dalam hal ini adalah istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, dan mensucikan jiwa kalian sesuci-sucinya. Selanjutnya adalah kemuliaan-kemuliaan seorang wanita. Yang pertama, wanita solehah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita berserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat.
Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-sebaiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang kedua, wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, wanita solihah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita solihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia dari para bidadari di surga. Yang keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita, tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kelima, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7. Selain terbunuh di jalan Allah, orang yang mati karena ta'un, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati karena terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin di dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjauhi zina, dan berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya, bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang wanita atau ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta Abu al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Oleh karena itu, tidak salah jika sekiranya kita mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan separuh atau bahkan lebih dari jumlah masyarakat disandarkan kepada kaum wanita. Demikianlah pidato agama Islam yang singkat ini. Semoga ceramah agama Islam tentang kemuliaan wanita ini bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, maka hal itu karena hilaf dan kebodohan ilmu saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.